Kalau nggak setan saham biasanya nggak tahu. Waktu itu saya ditunjukkan masa depan, itulah puncaknya inflasi. Pulihnya itu masih lebih berat. Itu didatangi oleh ayahnya atau ibunya yang telah meninggal. Nah, budaya setan di Indonesia kan beda-beda. Setan Indonesia itu lebih serem. Berani sama setan tapi takut sama istri. Kayak kelapa jatuh dan kepala. Gimana Greven? Mau tanya apa Greven? Nah biasanya kalau nanya Om Dauton itu ada 2 S Om. Kalau nggak setan saham biasanya nggak tahu. Jadi biasanya orang tuh bertanya-tanya ini kalau Om Dauton itu bahas setan atau saham atau gimana? Nah, dua-duanya. Nah dua-duanya. Masih ingat enggak berapa bulan yang lalu saya berbicara bahwa puncak resesi di tahun 2025 itu di bulan Agustus September. Siapa yang pernah ingat itu angkat tangan coba. Itu di media sosial, di gereja, tempat ini saya juga bicara bahwa puncaknya resesi ekonomi di Indonesia itu adalah bulan Agustus dan September. Betul? Betul. Nah, kemarin terjadi apa? Kerusuhan. Betul? Nah, tapi kan enggak boleh aku ngomong, jadi gini, ribut nanti dah. Tapi saya ngomong aja puncak resesi gitu aja. Nah, jadi Greven bahwa tahun ini berat, tahun depan lebih berat. Lebih berat Om? Lebih berat. Apanya yang lebih berat? Ekonomi dan kondisi menengah ke bawah berat. Semua banyak sektor terpengaruh kecuali pertambangan. Nah, jadi kan saya beritahu pada semua jemaat bagaimana kita bertahan. Betul? Betul? Nah, jadi tahun depan kita benar-benar akan mengalami resesi yang sangat berat. Kondisi seperti ini, waktu itu saya ditunjukkan masa depan masih 2 tahun lagi. Masih berapa lama saudara? 2 tahun. Nah, gimana nih Pak? Setahun wis mumet, tenang aja, ada Panadol. Jadi kita masih 2 tahun ini. Tapi nanti betul-betul ekonomi bergerak itu di 2027. Baru mulai naik itu. Baru bergerak. Oh, baru bergerak. Nah, dan saya memberitahu tahun depan adalah puncaknya inflasi. Jadi saudara, saran saya ada 3 yang harus dipegang. Ada berapa, Greven? 3. Ada berapa? Kalau nilai mata uang, pegang pertama adalah dolar Australia. Australia dolar ya? Iya. Dolar ya? Pegang dolar Australia. Karena itu nanti lebih agak stabil. Kedua, Singapura. Ketiga, US dollar karena dipakai untuk mata uang dunia. Kalau saudara, jadi tahun depan terjadi apa? Puncak apa? Inflasi. Dan itu masuk resesi yang paling berat. Jadi pegang 3 mata uang ini. Kalau itu mata uang. Jelas saudara? Itu yang lebih safety. Ini ngomongin mata uang ya Om. Saya uangnya aja nggak ada Om. Gimana itu Om? Kalau orang-orang seperti Tenang aja, rambut dijual laku. Jadi mata uang yang perlu disimpan 3 itu. Dan tahun depan banyak nanti Greven ya, properti tanah banyak yang dijual.
Karena orang perlu uang cash. Tapi uang itu nilainya turun. Itu tahun depan. Gimana Graven? Berat gak Graven? Ya berat sih Om. Tapi Tuhan beserta kita pasti aman semua. Amin. Nah, pesan saya, jadi di masa depan tuh saya melihat, Graven. Saudara saat ini, siapa yang berasal dari kampung, bukan asal Jakarta, angkat tangan. Dari kampung. Coba tinggi-tinggi. Jangan malu-malu dong. Aku juga orang di kampung juga. Jadi yang bukan dari Jakarta, angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Yang bukan dari kampung Jakarta, asal Jakarta, saudara beli tanah semua di tempat Anda dulu berada. Seadanya. Untuk menyelamatkan nilai uang di tahun depan. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Jelas? Jadi saudara, nanti kok terjadi inflasinya puncaknya tahun depan gimana Pak Daud? Karena yang saya lihat di masa depan itu. Dan tahu enggak Graven, saya melihat tahun berapa? Berapa Om? Tahun 97. Saya melihat hal ini sampai 2035. Ada yang tanya sama saya, setelah di atas 2035 gimana Pak Daud? Aku enggak tahu. Karena pesan saya hanya sampai 2035. Jadi saudara yang asal dari Manado, punya uang, beli tanah di Manado. Yang dari Papua, beli tanah ada di Papua. Untuk apa saudara? Menyelamatkan nilai apa? Uang. Paham di sini saudara? Nah, Pak yang dari Jakarta gimana? Jakarta udah berat harganya Graven. Lebih baik beli di pinggir-pinggir Jakarta. Jelas? Intinya uang yang kau pegang saat ini sisakan hanya untuk cukup untuk hidup. Yang lain sisakan untuk beli tanah. Untuk nanti apa yang saya katakan ini akan berguna 5 tahun ke depan. Masih ingat waktu itu saya bicara 3 tahun yang lalu di gereja ini juga. Sebisa mungkin nyimpen emas sekalipun 1 gram. Masih ingat itu? Ingat. Ya masih ingat angkat tangan. Dan waktu itu emas harganya berapa? Saya bicara minimal nyimpen 1 gram. Dan nanti di 2025 emas akan tembus 2 juta lah. Betul? Nah sekarang saya beritahu. Saudara semua yang ada di tempat ini, yang online juga. Yang saudara di kampung Anda berada. Beli tanah. Di situ engkau berada. Nanti akan tahu maksud saya setelah 5 tahun kemudian. Karena nanti nilai uang yang Anda pegang saat ini berbeda dengan tahun depan. Harga-harga naik dan yang tidak naik harga diri. Gimana Graven? Berarti kita harus siap enggak Graven? Siap. Siap. Nah, dan ingat kita harus siap menghadapi itu. Amin. Amin. Harus apa saudara? Karena tahun depan itulah puncaknya inflasi. Jadi saudara yang di Papua beli tanah di tempat Papua. Di tempat asalmu berada. Nah, jadi pesan Tuhan yang saya dengar di tahun 97 yaitu belilah tanah di tempat engkau dulu berada. Paham di sini? Paham di sini saudara? Nah, di tempat saudara engkau apa? Kotamu
desamu, kabupatenmu, tempat engkau berada. Itu pesannya. Kalau biasanya Om kan kasih kayak kalau chance usahanya tuh apa Om yang kira-kira bakal naik kan biasa Om suka kasih. Yang jelas saya beritahu untuk saham. Ya. Tapi kalau ini naik harus saya dikasih komisi. Gitu dong. Saya juga dong kan saya interview Om. Ya kan? Kan 2%. 1-1. Nah, ya, siap. Jadi Siap gini. bos. 5 tahun lagi saham yang akan blue chip dan naik terus selama bertahun-tahun ke depan itu adalah yang berhubungan pertambangan perak dan tembaga. Jadi kalau saudara beli saham pertambangan perak dan tembaga, jangan model beli kelihatan untung sedikit jual. Beli untung sedikit dijual. Jangan. Diamkan. Sampai 5 tahun. Tapi ingat 5 tahun nanti saya tidak dikasih apa-apa. 1. Yes. Pertambangan apa? Perak dan apa? Tembaga. Itu nanti yang akan naik bertahun-tahun. Kenapa? Karena nanti kebutuhan akan perak dan tembaga itu meningkat tajam. Setelah 5 tahun ke depan. Maka saham pertambangan perak dan tembaga ini menjadi blue chip dan favorit. Ada satu yang paling menyedihkan yang saya lihat masa depan. Ini yang saya sedih. Berapa tahun lagi nanti banyak perusahaan-perusahaan yang berhubungan rokok akan banyak dikuasai Cina. Paham di sini? Akan banyak apa? Cina. Jadi mereka mau tidak mau harus join saham dengan Cina. Berapa tahun ke depan? Termasuk nanti banyak garment, tekstil, baja, aluminium yang swasta ya. PT-PT itu Cina akan masuk semua mulai 2-3 tahun lagi. Jadi saudara, Indonesia ini pulihnya kapan? Pulihnya itu masih 2032. Lumayan enggak Graven? Terus kalau yang ada di industri garment misalnya Om, apa yang harus mereka lakukan Om? Kalau garment tetap aman ya. Yang berat adalah benang. Di masa depan tekstil yang berhubungan dengan benang, dari kapas jadi benang, itu yang berat, yang susah untuk bersaing dengan Cina. Benang lah ya. Jadi dia beli kapas, setelah itu jadi benang. Itu susah untuk bertahan di 3-4 tahun ke depan. Nah, makanya saya beritahu kalau saudara punya perusahaan benang, dari kapas ke benang, lebih baik secara bertahap dibuat jadi garment. Karena garment lebih bertahan. Paham di sini? Paham di sini? Nah, jadi saya sarankan 3-4 tahun ke depan nanti yang usaha dari kapas menjadi benang. Kapas menjadi apa saudara? Benang. Segera secara bertahap untuk beralih ke garment. Karena garment bisa bicara tentang
jasa. Setuju? Apalagi Graven mau tanya lagi. Ada yang Om mau share lagi nggak tentang ekonomi atau tentang dunia? Karena aku ada pertanyaan lain nih. Gini, Graven masih ingat perang Israel sama Iran? Ya. Kan saya beritahu itu hanya uji coba senjata. Nanti berhenti juga. Kenapa? Stok gudang yang sudah expired udah habis, berhenti. Kan itu kan untuk buang-buang rudal-rudal yang sudah expired. Karena kalau rudal atau senjata yang sudah expired itu mengandung radioaktif. Nah, untuk buang itu kan susah. Negara mana yang mau? Kan gitu dah. Kalau mahal sekali, ya dibikinlah perang. Supaya apa? Stoknya keluar. Bila perlu bisa ada yang beli gratis, sekalian buang kan gitu. Makanya perang Rusia sama Ukraina, kan senjatanya yang masuk ke Ukraina kan yang tua-tua kebanyakan. Udah masa menuju expired semua. Nah itulah dagang, namanya pedagang senjata gitu. Nah ada yang tanya sama saya gini, Pak Daud, Indonesia ini bisa enggak diserang negara lain? Enggak. Nyerang Indonesia rugi. Siapa yang setuju angkat tangan? Nyerang Indonesia itu rugi. Wong kita maunya berdamai. Kedua, karena gini, Graven, perang itu biayanya besar sekali. Rusia, Ukraina udah lebih dari setahun, betul? Betul? Ingat, perang udara maksimal itu 3-6 bulan udara. Perang laut, kapal maksimal juga 3-6 bulan. Tapi pusat pertempuran itu kan di darat. Itu bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Contohnya ada Timor Leste, betul? 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 Contohnya apa? Ukraina. Coba. Untuk perang melawan Indonesia, negara lain itu tidak mau, rugi besar. Kenapa? Negara kita itu negara kepulauan. Nyebrang laut, biaya untuk ke lautnya itu tekor. Terlalu besar, ngerti maksudnya? Ngerti ya? Terlalu apa, Graven? Kan setelah udara, laut, betul? Logistik, betul? Distribusi, semua kan laut. Dan negara kita kan Indonesia kepulauan, kecil banyak, darah. Lah nyebrang sini menggok gitu. Rugi, nombok. Jadi terus terang Indonesia aman. Amin. Kenapa aman? Yang mau nyerang juga males. Kenapa males? Tekor. Dan yang kedua, Indonesia kan non-blok, cinta damai. Mau investasi silahkan, kan gitu. Aman lah. Jadi saudara enggak usah khawatir Indonesia perang. Enggak lah. Yang setuju angkat tangan, darah. Ngomong sama sebelahnya, nyerang, tekor. Betul? Betul? Coba. Enggak usah banyak-banyak, Graven. Serangan udara, bis, ongkosnya berapa? Pesawatnya itu udah ngomongnya triliun ini. Oke? Kan perlu logistik, pengiriman, senjata macam-macam, invasi darat. Perlu apa? Kapal, laut. Lah pulau kita kan banyak. Kan menggok-menggok. Mumet. Jadi tenang aja. Negara lain kemana-mana perang, hanya Indonesia yang paling aman. Amin. Kita percaya Indonesia aman. Berarti kita munculin ayat firman Tuhan ya Om. Kita munculin karena takutnya jadi forum ekonomi dan politik. Iya, ini. Jadi ada ayat kita firman Tuhan. tentang setan. Ya, Yesaya 14 ayat yang ke-12. Nah, apa ini Om? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi,
hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kata engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, itu kan dalam bahasa aslinya hail, artinya pantulannya membawa cahaya. Itu bicara tentang Lucifer. Kata Lucifer itu kan tertulis ada di bahasa Inggris versi King James, Alkitab. Nah, bintang timur secara astronomi itu disebut namanya planet Venus. Untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Nah, yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Pemimpinnya adalah Lucifer. Apa saudara? Nah, sepertiga. Nah, kalau kita tanya jumlahnya sepertiga malaikat itu berapa? Di dalam Alkitab malaikat itu adalah berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Ini ngomongin triliun berarti. Betul? Betul? Bayangin, berlaksa-laksa. Ikutin saya semua, berlaksa-laksa. Berpuluh-puluh ribu laksa. Beribu-ribu laksa, berlaksa-laksa. Komputernya pedot. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-lak. Nah, jadi jumlah malaikat itu banyak sekali. Sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Yang disebut setan itu, Graven, itu bukan arwah orang mati. Dan perlu Graven tahu, setan Indonesia itu adalah setan yang paling serem seluruh dunia. Iya Om, aku udah pernah gini Om. Kan di sini kan pocong kan. Pocong terus kayak ada setan-setan apa sih kayak suster ngesot gitu ya Om. Kenapa adanya cuma di sini gak ada di luar negeri gitu loh. Maksudnya kenapa di Amerika kita kan gak pernah dengar gitu. Gini loh, setan Indonesia itu lebih serem. Seluruh dunia paling serem ya di Indonesia ini. Ada suster ngesot lah. Iya kan? Ada wewe lah. Iya. Ada demit lah. Ada gendruwo. Dan ingat rata-rata modelnya serem-serem. Betul? 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 Ya. Beda dengan setannya Eropa kan. Iya. Ganteng-ganteng. Iya, emang dia ada KTP apa gimana tuh? Gini. Setan di dalam penampakannya itu menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos daerah setempat. Misalnya di daerah setempat gundul peringis, kayak kelapa jatuh dan kepala. Mirip banget Om, saya ngeri, mirip banget, aduh takut. Mirip. Terus Om, mirip banget Om, itu sangat menjiwai Om, aduh. Kan bekas setannya. Iya makanya saya ngeri juga Om, kan gak lucu ya kalau tiba-tiba. Nah, itu perlu Graven tahu. Jadi penampakan setan itu, jadi energi penglihatan setan itu mengambil energi negatif manusia. Diubah menjadi penglihatan. Makanya semua penampakan setan seluruh dunia itu menggunakan mitos, kepercayaan, budaya setempat. Nah, budaya setan di Indonesia kan beda-beda. Ada sundel bolong lah, kuntil anak lah. Nah, itu yang digunakan setan untuk menampakkan diri. Jadi wujud setan asli, Gravennya, sampai sekarang tidak berubah. Malaikat. Kalau Lucifer tuh bentuknya gimana sih Om? Itu pertanyaan yang agak gila sih. Ngapain mau ketemu dia? Saya pernah ketemu dia. Pernah ketemu Lucifer? Waktu itu saya masih SMP. SMP. Kan saya nguasai berapa ilmu, ada berapa tingkatan, Graven.
Ada berapa ilmu, ada berapa tingkatan. Ada salah satu tingkat tertinggi namanya pamengkang jagat, membelah dunia. Guru saya bicara, kamu harus ketemu satu guru lagi. Semua ilmu udah kamu kuasai, olah batin, olah kanuragan. Tapi ada satu mantra lagi yang harus dilatih, diajar sama guru yang lain. Namanya Kanjeng Pangeran. Nyebutnya Kanjeng Pangeran loh. Pangeran. Saya waktu itu kan masih SMP berpikir yang namanya Kanjeng Pangeran itu kayak apa kan gitu. Guru saya ngomong, untuk ketemu dia, semua kekuatan tenaga dalam guru saya sama nenek saya akan disalurkan ke badan saya. Supaya saya bisa tahan menghadapi dia katanya. Untuk ketemu loh ya. Nah setelah itu guru saya baca mantra-mantra. Juh vitamin komplit. Nah, di sini saya tuh banyak ludah dulu kan ngomong. Nah itu apa sih Om? Itu simbol apa itu Om? Sugesti aja sih. Untung enggak botak di sini. Guru saya selalu ngomong tiap hari kan. Di mana itu enggak bisa saya lupakan. Waktu itu tanah itu bergetar. Kayak gempa gitu. Setelah itu kayak awan gelap kayak gitu. Terusan itu petir. Dado itu di tempat saya meditasi itu. Setelah itu suara, pokoknya alam bereaksi. Begitu alam bereaksi, di situ saya ketemu satu sosok yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Tingginya 2 meter lebih. 2 meter lebih. Saya dua meter lebih. Rambutnya ini silver. Wajahnya ini kayak tatahan es. Jadi kayak tembus pandang gitu. Terusan tangannya gini, tatahan es juga. Transparan. Tapi ada yang uniknya, bumi berputar di matanya. Bumi apa? Berputar di matanya gini. Kelihatan gitu. Dan sepatunya pun saya masih ingat kok, Greven. Apa? Sepatu. Bukan seperti itu. Sepatunya itu model seperti gini. Seret. Dan ininya gini, kayak kasut. Tapi terbuat dari emas. Greven kan kulit. Lebih murah. Jelas. Jadi kuning mas. Di situ saya ketemu dia. Namanya Kanjeng Pangeran itu. Dan disitulah saya baru ketemu. Seperti saya mengambang gitu, ngeleyang gitu. Itu ditunjukkan bagaimana terciptanya alam gaib di muka bumi. Bagaimana kejatuhan san alam gaib di muka bumi, terusan di mana misteri kekuatan gaib. Nah, disitulah saya dilatih.
Saya dilatih sendiri Greven. Sama itu. 3 hari 3 malam. Menguasai puncak ilmu tertinggi. Nah setelah itu dia menghilang, langsung berhenti. Itu kayak diselimuti kabut gitu. 2 meter lebih. Itu ilmu tingkat terakhir. Nah, dalam hidup saya itu menggunakan ilmu terakhir itu sekali aja. Itu pun juga yang terakhir juga. Ilmu itu yang diajarkan itu saya gunakan untuk dulu mukul papimu. Tapi nggak jadi kepukul ya Om ya? Malah saya kepukul. Akhirnya malah gini, setahun. Jadi ilmu itu saya gunakan sekali dan apa? Terakhir. Ilmu pamungkas namanya. Nah, jadi kalau Lucifer itu datang, itu alam bereaksi. Guntur, gempa, angin. Kan banyak sekali orang kerasukan ngakunya Lucifer. Beda Greven. Beda ya? Beda. Aku ketemu sendiri ya. Alam tuh bereaksi. Sini saya kayak ngangkat gitu aja. Dan waktu itu tubuh saya kayak aliran listrik kok Greven. Karena energi masuk semua. Kayak biasanya gini Om, kan di ilmu gaib ini atau dunia ini kan banyak tuh yang ingin, misalnya kita kesel nih sama orang, kita kirim santet atau apa dan kita tuh pengen anak-anaknya tuh kena juga Om. Nah itu gimana? Bisa. Gitu. Tapi gini Greven, itu kalau orang kiriman kuasa gelap, supaya tidak kena, itu dengan doa darah Yesus sudah cukup. Makanya kita ini berdoa darah Yesus, sucikan tubuh jiwa roh, darah Yesus bentengi. Oh ya sampai lupa Greven. Orang belajar ilmu gaib, itu harus ada latihan fisik Greven. Kalau tidak ada latihan fisiknya, gini, gila. Kenapa gitu Om? Kan bukan ilmu kan ya cuma ilmu. Beda. Kekuatan manusia itu segini. Begitu roh ini masuk, langsung segini. Nah kalau ini tidak kuat fisiknya, salah satu saraf itu putus. Nah waktu putus itulah jadi gila. Ya banyak anak muda gitu Om, setelah putus jadi gila. Putus sarafnya. Nah makanya dulu sebelum bertobat, guru saya itu sebelum melatih saya, mantra-mantranya weng-weng jujuh. Jadi mantra itu jangan salah paham Greven. Bukan hanya sekedar mantra seperti dukun-dukun yang zaman modern. Beda. Jadi sebelum mantra itu diajarkan harus ada latihan fisik yang berat. Apa Greven? Latihan fisik ya? Fisik. Untuk mempersiapkan ini. Sini Greven. Kalau tidak kuat Greven, gila. Coba orang belajar ilmu gaib itu repot. Udah berat, enggak kuat, gila. Kalau berhasil, mati masuk neraka, gimana dia? Ya benar juga sih Om. Makanya aku tuh gak pernah lihat dukun itu yang badannya tuh gak fit gitu. Ya, beda Greven. Dukun yang asli beda dengan yang palsu Greven. Justru dukun yang asli itu kecil, tapi badannya keras semua Greven. Kenapa badannya keras semua? Mereka udah diseksa sekali Greven. Latihannya itu berat sekali Greven. Nah kalau dukun sekarang kan makannya Kentucky Fried Chicken. Beda. Jadi Greven yang disebut setan itu adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Beda dengan roh orang mati. Roh orang mati itu Greven tidak jadi setan. Roh orang mati tidak jadi setan ya? Nah kalau kita mati dalam Tuhan itu ada di Firdaus. Menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Kalau yang tidak dalam Tuhan itu ada di dunia orang mati Greven. Untuk menunggu hari apa? Penghakiman. Ada perbedaan di sini Greven. Jadi yang disebut setan itu apa?
sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Tetapi dalam penampakannya itu menggunakan sisi ketakutan energi negatif manusia. Oh, oke, ngerti. Ya. Diubah jadi penglihatan sehingga makanya penampakan setan itu sesuai versi masing-masing. Oh, oke, ngerti. Seperti sugestinya di mana gitu loh. Udah paham ini Graven? Nah, Paham. wujud setan asli itu tetap malaikat sampai sekarang. Tapi malaikat itu beda dengan yang digambar-gambar orang. Kan ada namanya malaikat emprit. Kecil san gini Graven. Iya, ada sayapnya Om. Heeh. Malaikat asli tuh nggak ada sayapnya. Aku banyak ngelihat yang tidak sayap. Mungkin sayapnya temangsang enggak tahu. Tapi saya jarang lihat yang pakai sayap. Nah, jadi yang disebut setan itu Graven adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Tapi dalam penampakannya itu tergantung dari legenda, kepercayaan, mitos, daerah setempat. Misalnya daerah sini dipercaya ada genderuwo. Nah, waktu dia menampakkan diri pun sesuai mitosnya itu. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu setan. Orang yang berani sama setan enggak ketemu setan. Ya. Iya benar. Karena enggak ada yang bisa diambil energi negatifnya. Berarti sebenarnya kunci kita nggak boleh takut setan ya Om? Ya sebenarnya kitanya hanya takut kok enggak ada duit. Nah itu dia. Kalau aku ya nggak punya pacar ya kan. Karena aku jujur aku nggak pernah takut setan Om. Makanya aku tuh nggak pernah ngelihat gitu kalau ada setan. Mungkin ada setan di... Kalau saya malah dulu bukan takut setan, malah temen. Malah teman ya, bersahabat karib ya Om. Sekarang jadi musuh. Om tapi aku mau nanya gini Om, kan kita lagi bahas, tadi Om bahas roh orang mati nih Om. Ini Graven, tapi gini Graven ya. Kalau mau jujur ya. Ya. Wanita yang paling sabar dan tabah menghadapi saya itu adalah istri saya Graven. Oh iya, ini kasih tepuk tangan dong, aduh luar biasa. Berarti Om Dao Tony sayang istri, itu judul videonya hari ini ya? Gitu, bukan gitu Graven. Kenapa? Saya rasa perempuan lain tidak kuat. Karena pertama saya kan bukan romantis, kayak papimu. Kan saya tuh orangnya cuek. Kedua, saya itu Graven, mungkin dalam hidup saya sama istri jalan-jalan berdua tuh mungkin bisa dihitung sekali atau 2 kali aja. Dan yang ketiga, waktu saya tugas dulu kan jarang pulang. Sebulan sekali hanya 3 jam. 10 tahun loh Graven. Nah kalau wanita sekarang apa kuat Graven? Makanya istri saya tuh pernah ngomong sama saya. Dia ngomong gini. Pokoknya papi, saya itu pertama tidak mau punya mantu atau anak kayak papi katanya. Maksudnya itu menantu yang pernah menjadi ngawal presiden. Kenapa? Tidak pernah pulang. Dan yang kedua, kan kalau tahu kan kadang istri was-was. Jangan-jangan nanti tinggal nama. Dan ada bendera merah putih kan gitu. Tapi yang jelas satu Graven. Saya punya istri itu sabar. Dan kalau marah tuh dia enggak ngomel. Diem. Nah diem ini yang bikin pusing dia. Berarti Om Dao Tony berani sama setan tapi takut sama istri. Luar biasa. Kalau saya bukannya takut, ya keder lah. Nah ini pertanyaan aku pengen nanya, soalnya ada banyak banget yang misalnya punya ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Terus ketika dia berbulan-bulan setelah meninggal, ketika dia tidur itu didatangi oleh ayahnya atau ibunya yang telah meninggal. Itu gimana Om? Itu apakah itu nggak apa-apa seperti itu? Kan ada juga orang yang doa, ya walaupun udah meninggal semoga menghampiri gitu.
Malam-malam itu gimana tuh Om? Itu kebanyakan setan menyamar aja. Setan menyamar. Jadi kalau kayak gitu harus Karena ditolak. gini, yang disebut komunikasi batin itu adalah alam bawah sadar. Yang disebut kekuatan batin, komunikasi roh itu adalah apa Graven? Alam apa? Bawah sadar. Jadi kalau ada yang mimpi kayak gitu apa harus ditolak atau gimana Om? Ya ditolak. Ditolak ya. Oke. Oke kita berikan tepuk tangan yang terbaik.